Ini aku udah wisuda. Hai people, ketemu lagi di New Hope Life Channel. Dan kali ini gue bersama dengan narasumber yang berasal dari Halim Perdana Kusuma, yang dimana tempat tinggalnya Angkatan Udara. Dan dia ingin berbagi kisahnya bersama kalian semua, dan semoga ceritanya bisa dapat bermanfaat buat kalian semua. Oke, nggak usah banyak basa-basi, dan inilah dia. Oke, siapa nih? Kenalin dulu dong sama mereka semua. Hai semua, Iya. gue Miranti. Kebetulan kesibukan gue ngajar di salah satu sekolah swasta di Jakarta Timur. Sekolah swasta di Jakarta Timur. Ya. Jadi dulu itu lu lulusan apa sih? Pendidikan? Iya, pendidikan. Kebetulan di UNJ. Di UNJ. Itu lulus kapan tuh? Lulus tahun 2018. 2018. Iya. Lulus sempat ngajar di SD sebentar. Karena anak SD banyak dramanya, Oke. jadi nggak kuat. Oke. Langsung pindah ke SMP. SMP. Ya. Habis itu? Ya sampai sekarang alhamdulillah betah. Oke. Terus juga lu tuh berapa bersaudara sih? Kebetulan gue dua bersaudara, gue anak pertama, Lu anak pertama. Lu punya adik, cowok apa cewek? cewek. Cewek. Kebetulan cuma beda 2 tahun sama gue. Beda 2 tahun ya. Oke, terus selama ini aktivitas lu selain ngajar apa lagi? Kalian kan ngajar aja sih, karena kemarin kan sempat ada beberapa tawaran itu ngajar di beberapa sekolah. Oke. Ada 2 sampai 3 sekolah. Hmm. Namanya jiwa muda kan masih gigih nih. Iya. Terus banyak kegiatan, jangan ngomong terus lah pokoknya intinya gitu kan. Udah dijalanin, nggak kuat fisiknya. Setiap seminggu sekali tuh kayak sakit, entah masuk angin, entah apa. Ya udah akhirnya lama-lama ngurangin. Akhirnya cuma ngajar di satu sekolah aja sekarang. Satu sekolah aja berarti ya. Terus dengan kendala COVID yang kita tahu nih, ya kan? Itu aktivitas ngajar untuk saat ini dihentikan dulu atau akan berjalan lagi? Kalau aktivitas ngajar sendiri di sekolah pasti diberhentikan ya, tapi digantikan dengan PJJ. Apa itu Oke. PJJ? PJJ itu pembelajaran jarak jauh. Nah itu. Yang pakai via Zoom itu ya, kalau nggak salah ya? Iya, via Zoom. Salah satunya, Iya. kan? Tapi kalau kebetulan di sekolah gue cuman kayak evaluasi aja. Evaluasi. sama sesama guru, kita baru melakukan Zoom meeting. Tapi kalau untuk pembelajaran jarak jauh itu sendiri kita hanya memberikan tugas aja ke anak-anak. Nanti kalau sudah selesai baru lapor ke guru. Oke. Jadi people, kalau misalnya kalian yang pengen belajar nih ya kan, lu bisa tanya-tanya di IG-nya Miranti, nanti akan muncul di layar kalian. Untuk sharing-sharing juga bisa. Dan ini salah satu lagi yang pengen gue tanyain nih ya kan, tentang berbagi kisah lu nih ya kan. People di sana itu pengen tahu, yang pengen lu angkat itu tentang kehilangan sosok seorang bapak atau ayah nih. Jadi bolehlah dijelaskan sedikit tentang beliau. Pertama gue mau menjelaskan tentang background bokap gue. Oke. Beliau itu kelahiran Sragen. Beliau bekerja di salah satu staf khusus Angkatan Udara. Staf khusus Angkatan Udara. Ya, betul. Ditempatkan di mana? Oh ya, ditempatkan di Puskodal Angkatan Udara. Puskodal itu singkatan dari Pusat Kendali Angkatan Udara di Bangsa Cilangkap. Di Cilangkap. Oh, berarti bukan di Halim nih. Kalau di Halim itu apa? Kalau di TNI Angkatan Udara itu kan luas ya, banyak bagian tersendiri. Dulu beliau sempat di Halim, tapi geser di Cilangkap. Oh, di Cilangkap. Terakhir itu
jabatan beliau itu sebagai kapten ya? Iya, betul, kapten. Sebagai kapten people, dan itu jawabannya. Terus kita dengar-dengar beliau sakit. Iya, sebenarnya sih dibilang sakit enggak, Oke. karena itu mendadak. Tuh, jadi beliau tuh nggak punya riwayat sakit sama sekali. Pokoknya tuh medical check up itu selalu bersih. Nah, beberapa minggu terakhir beliau tuh mengeluh punya rasa nyeri dada gitu. Nyesek gitu. Nyesek ya? gitu. Oh, oke. Terus ya kita sebagai keluarga nggak mungkin dong diem aja gitu kan. Ya pasti suruh periksa, ayo periksa. Nah, nggak tahu kenapa ya, beliau tuh kayak punya rasa trauma apa takut apa nggak mau membebani orang rumah. Jadi tuh kalau diajak ke rumah sakit untuk check up pasti nggak mau. Nggak mau. Walaupun udah dibawa ke rumah sakit ini ya. Dipaksa kayak apa nggak mau. Itu di rumah sakit mana? Untuk yang umum apa khusus untuk angkatan udara? Dua-duanya rumah sakit khusus TNI Angkatan Udara. Itu di rumah sakit Dr. Esnawan Antariksa Antariksa di di daerah mana? Raja Wali di Oh, Kalimantan. di Raja Wali. Iya. Udah sempat check up juga tuh. Kebetulan kalau di TNI itu kan setiap kalau nggak salah nih ya 6 bulan sekali itu selalu mengadakan medical check up. Nah, kebetulan Desember akhir tahun 2017 beliau melakukan medical check up. Nah, itu yang dapat catatan dari dokternya itu hanya giginya sama matanya, karena kan sudah cukup berumur kan, normal gitu kan, nggak yang kayak ada gejala khusus atau gimana gitu kan. Terus habis itu Desember masih aman gitu kan. Nah, pas Februari mendekati ulang tahun beliau tuh, Oke. hari Rabu tepatnya sore hari. Kebetulan aku sama mama kan rajin ke majelis taklim gitu kan. Nah, pas pulang dari masjid, beliau tuh sudah merasakan gejala-gejala yang aneh lah menurut kami gitu kan. Udah kayak gitu, bapak tuh apa ya, kayak sesek campur pusing. Beliau dari duduk pengen berdiri tuh gak kuat, langsung kayak pingsan selama 3-5 detik lah. Itu langsung kita bawa ke rumah sakit. Dan hasil dari rumah sakit? Dari rumah sakit dengan serangkaian pertanyaan yang diberikan oleh dokter, akhirnya dokter menyimpulkan kalau bapak terkena serangan jantung. Jadi people, beliau orang tuanya dari Miranti saat itu kena serangan jantung ya, kata dokter. Dan ketika udah kena serangan jantung nih, terus perasaan yang saat itu lu rasain tuh gimana sih? Kalau perasaan yang saat itu gue rasain, nah gue pertama kaget banget. Kaget. Oke. Yang kedua, tapi tuh gue nggak mau kayak nunjukin gue tuh kenapa-napa. Gue kan anak pertama, jadi gue tuh merasa gue harus kuat, apalagi di depan nyokap gue yang biasa gue panggil mama. Mama gue tuh orangnya sensitif banget, terus gampang drop kayak gitu. Makanya pas gue tahu denger, ya gue semangatin bokap gue aja gitu kan. Terus juga gue nggak mikirin macam-macam, pasti bokap gue sembuh gitu. Itu masih dalam observasi. Dokter tuh bilang kalau bapak tuh harus dirawat di HCU. Loh, kaget dong, kalau HCU kan berarti udah serius banget gitu. Sementara basically tuh nggak punya penyakit apa-apa sebelumnya, medical check up bagus, Gula bagus lah ya. bagus semua. Nah, udah masuk ruangan HCU, ya udah tetap masih positif thinking. Setelah itu yang dirawat, nah, kita kan cuman keluarga inti kan cuma 4 orang, jadi itu kita bingung siapa nih yang mau nungguin gitu kan. Adik gue masih belum cukup umur lah gitu Ya, kan, masih. nyokap gue nggak mungkin. Nah, sedangkan gue tuh nggak bisa kalau nggak tidur di tempat yang nyaman. Oke. Pasti gue harus tidur yang bikin gue nyaman, itu kasur Iya. gitu kan. Sedangkan di ruang HCU itu kan nggak ada kasur sama sekali kan buat Iya. orang nunggunya. Gue tuh nggak tahu kenapa kayak Gak bisa mungkin tidur. bukan nggak bisa tidur, kayak refleks kan. Nyokap gue bilang siapa yang mau nungguin bapak ya, apa menyuruh orang atau gimana gitu. Gue
gue tuh langsung kayak inisiatif apa naluri gue kan langsung bawa gue inisiatif, ya udah aku aja mah. Gue langsung bilang kayak gitu, gue tuh gak mikir nanti tidurnya gimana, pakai apa dan gimana, yang penting gue nungguin nyokap gue gitu kan. Pas itu gue kaget, sempet kaget, di situ yang nungguin tuh cowok semua. Cowok semua, Jadi cewek lu doang? Iya, cewek gue doang, cowok semua, dan itu bapak-bapak semua. Gue juga punya perasaan takut dong gitu kan, tapi niat kita baik mau nungguin orang tua, terus juga ini kan tempat umum, rumah sakit, nggak mungkin lah kalau misalnya macem-macem juga kan pasti nanti nggak bakal tinggal diem lah ke rumah sakitnya gitu kan. Ya udah akhirnya gue bawa adik gue bawa termos segala macem, kasur lipat segala macem, gue tuh tidur di tempat duduk kayak gini, tapi di lantainya gitu, gue di lantainya, soalnya itu kan ruang tunggu, depannya itu lift, dan ini gue tidur situ, jadi kalau orang keluar masuk lift ngeliat gue di situ tidur di bawah. Ya udah, yang penting gue jagain bokap gue gitu. Ya gue pikir ini salah satu bentuk bakti gue ya gitu. Berarti itu beliau sakit itu kurang lebih berapa lama? 4 hari. 4 hari dirawat ya? 4 hari dirawat di rumah sakit. Kebetulan gue tuh bagian shift malam. Kalau pagi masih sampai sore itu adik sama nyokap, dari sore sampai malam gue sampai pagi. Iya. Nah, waktu itu kan pas udah dirawat segala macam, Rabu, Kamis, Jumat. Nah, Jumat sore itu bokap gue ulang tahun, hari Jumat itu tanggal 9. Nah, Jumat ulang tahun. Terus pas sore check up sama dokter dinyatakan boleh pindah ke ruang perawatan. Oke, gue seneng dong pindah ke ruang perawatan gitu. Setelah itu hari Sabtunya bokap gue udah di ruang perawatan tuh. Nah, tapi pas Jumat malam bokap gue sesek lagi. Pas Sabtu pagi beliau tuh nyari nyokap gue, tapi nyokap gue kan masih lemas, gimana sih gue, perasaannya kan pasti kacau kan, suami terpapar di rumah sakit kayak gitu. Terus udah akhirnya, dan pertang jam 8 pagi bokap gue tuh sesek lagi, dan gue kan tuh gak pindah sama sekali kalau misalnya bokap gue tuh bakal gak ada pada saat itu. Ya udah akhirnya bokap gue pas hari Sabtunya itu jam 8 pagi meninggal di mata para gue sendiri. Tapi itu dan gue juga yang nuntun. Sempet ada pesan nggak sih sebelum? Kalau pesan khusus tuh nggak ada ya kalau misalnya hari Sabtunya itu, tapi pas hari Jumat bokap gue tuh bilang gini, kamu jangan nakal ya sama adik, harus bantu jagain mama sama adik, itu aja. Jangan nakal, jagain adik sama mama, itu tugas seorang kakak. Dari pesan beliau sebelum beliau tiada. Lalu ketika lu udah tahu nih beliau udah gak ada, udah sempat dimakamkan, kehidupan lu tuh saat ini gimana? Pertama perasaan gue pasti gue nggak down banget, terus gue juga nggak nyangka, tapi seiring berjalannya waktu dari SD, SMP, SMA, sampai kuliah, terus kan pasti banyak kayak kalau misalnya sendiri kayak banyak denger kayak berita duka nggak sih, kayak teman-teman lu tuh ibu bapaknya tuh meninggal gitu kan. Nah di situ gue mikir suatu saat gue pasti ngalamin ini, siap nggak siap gue harus siap gitu kan. Dan itu pada saat itu tanggal 10 Februari 2018 perasaan gue gimana ya, gue sebenarnya down banget pasti, tapi gue tuh mau lebih kayak ngeliat ke sekeliling gue, ada adek gue dan adik gue itu deket banget sama bokap gue, deket banget. Kalau misalkan adik gue bisa kok kenapa gue enggak gitu kan. Terus gue mikirnya gue anak pertama, gue harus liatin kalau gue tuh nggak apa-apa gitu, nggak boleh kayak lemah atau gimana kayak gitu. Mau nggak mau lo harus kuat. Mau nggak mau gue harus kuat, keadaan sih yang memaksa gue kuat gitu. Terus juga keluarga di sini tuh di Jakarta nggak ada jauh kan, kayak nggak mungkin kayak kita nggak gantungin ke saudara gitu kan. Jadi kita juga harus mandiri gitu kan. Ya pokoknya kayak gitu. Terus perbedaan selama beliau masih ada sama sekarang itu pasti berbeda banget. Soalnya gini, kita itu termasuk gimana ya, deket sama beliau gitu. Kan ada ya kalau misalkan anak cowok tuh anak cewek deket sih sama bokapnya gitu kan, tapi gue nggak setuju. Kita tuh deket sama dua-duanya, sama mama sama bapak juga deket. Jadi kita menciptakan
hubungan harmonis lah sama keluarga, sama anggota keluarga gitu kan. Pas salah satunya nggak ada ya pasti sakit banget, terpukul gitu kan. Ibaratnya tuh kalau bisa diibaratin, kalau jalan kaki kita kan pakai 2 kaki, ini tuh kita jalan pakai 1 kaki, jadi tuh kayak pincang gitu. Ya, kencang. Apalagi gue sedih banget kalau misalnya ngeliat keakraban anak perempuan sama bapaknya gitu, yang gue lihat gue pasti langsung kayak sedih dan nangis gitu dia. Ingat lagi lah ya. Terus gue mau nanya nih, ada di YouTube channel gue ini menceritakan tentang kebahagiaan orang tua. Cara lo untuk membahagiakan orang tua itu apakah harus selalu dengan harta, uang, atau bagaimana sih? Menurut gue kebahagiaan itu sendiri, menurut gue itu waktu bersama keluarga. Karena people ada 2 yang nggak bisa dikembalikan. Yang pertama itu waktu untuk berbagi, 2 kesempatan untuk berbakti. Karena gini loh, gue tuh kadang suka absen kalau misalnya diajak nongkrong sama temen gue. Lebih sering suka absen lah karena gue lebih banyak ngabisin waktu sama keluarga gue. Soalnya gue mikir gini, Senin sampai Jumat gue kerja, dan itu lebih banyak waktunya di kantor kan, ya, di luar. Kita ketemu sama keluarga cuma malam juga kita udah capek. Pasti apa? Ke kamar kan, nggak mungkin kita ngobrol kayak gini gitu, sekedar nanya gimana kabarnya hari ini, ngapain aja hari ini gitu kan. Itu sih yang selalu gue pikir, waktu. Jadi waktu yang lu pergunain untuk membahagiakan orang tua adalah kebersamaannya ya? Iya, kebersamaannya. Jadi lu lebih intens banget nih sama orang tua gitu kan, daripada lu memberikan sesuatu barang dari hasil jerih payah lu. Iya. Oh ya, ada satu pertanyaan nih yang gua lupain nih. Menurut lu, pendapat lu nih, ketika lu melihat ada fenomena anak seusia remaja nih ya kan, yang gampang banget, yang menganggap orang tuanya itu selalu ada, yang mungkin dia berpikiran orang tuanya akan selalu hidup yang umur yang panjang gitu kan, dan dia berperilakunya itu seakan-akan acuh tak acuh. Jadi kurangnya perhatian anak terhadap orang tua, yang sampai mungkin cabut-cabutan atau keluar dari rumah gitu kan misalnya juga, terus misalnya ngebantah sama orang tua, atau ya contohnya hal-hal kecil lah yang diperhatiin malah lebih galakan anaknya daripada sama orang tua. Itu menurut lu gimana? Kalau menurut gue itu ada beberapa faktor ya pastinya kenapa anak tersebut bisa seperti itu. Yang pertama fondasi agama, yang kedua salah pergaulan. Pergaulannya tuh yang seperti apa nih? Ya bisa aja dia salah pergaulan, misalkan dia bergaul sama anak yang broken home. Otomatis keluarganya bapaknya di mana, ibunya di mana gitu kan. Emang sih gue nggak bilang semua anak broken home itu negatif gitu kan, tapi dilihat dari psikologisnya aja gimana gitu kan, karena kan kita nggak tahu, kita kan hanya ngeliat sekilas aja gitu, nggak pernah tahu kehidupan dia sebenarnya seperti apa gitu kan, entah di rumahnya dia kesepian atau gimana gitu kan. Sebaiknya sih kalau menurut gue anak tak acuh itu dilihat dari pola asuh orang tuanya juga sih, gimana memperlakukan anak tersebut gitu kan. Oke, people, di sini menarik sekali, di mana kebahagiaan yang diberikan oleh Miss Miranti kepada orang tuanya yaitu adalah waktu yang lebih intens kebersamaannya daripada sama orang lain maupun teman-temannya. Dan di sini juga bisa kita simpulkan bahwasannya kebahagiaan itu bukan lagi menunjukkan harta yang diberikan kepada orang tua, tapi waktu yang lebih diutamakan ya. Iya, betul. Waktu yang diutamakan, dan juga yang bisa gua ambil juga, percuma juga kalau misalnya kita bisa ngasih harta yang berlebih kepada orang tua tapi kita nggak bisa memberikan waktu kepada beliau gitu kan. Itu cuma-cuma aja ya. Iya, karena gini, kenapa gue bilang waktu?
belajar ilmu parenting waktu di kampus. Jadi semakin bertambahnya usia, orang tua tuh semakin sensitif, betul nggak? Sensitif, betul sekali. Kita nggak usah deh kayak, ayo mah kita ke mall mana gitu beli apa yang harga branded kayak gitu. Sebenarnya tuh orang tua nggak perlu kayak gitu. Sebenarnya orang tua tuh kayak diajak ngobrol kayak gini aja, gimana Senang, mah hari ini kegiatannya apa aja hari ini, itu udah seneng banget. Kayak perhatian kecil Iya, ya. perhatian kecil kan banyak kan orang yang salah mengartikan kan, oh pokoknya gue harus kerja biar dapetin uang, biar ini itu. Nanti kalau misalkan orang tua lu meninggal, orang tua lu nggak bisa ngerasain dari payah lu itu. Di sini gua ada mau nyinggung nih, mungkin lu bisa jawab dari hati yang paling dalam, yang lu bisa sampein yang belum pernah tercapai selama di hidup lu. Semisalnya nih ya, bokap lu nih atau beliau masih ada sampai detik ini di samping lu mau kasih apa? Lu mau memberikan apa kepada beliau? Jadi gini, bokap gue tuh pengen banget ngeliat gue wisuda. Oke. Nah sebelum bokap nggak ada, itu tuh gue lagi nyusun skripsi kebetulan. Jadi gue tuh apa ya, gue udah berusaha sekuat tenaga gue, semaksimal mungkin supaya gue bisa wisuda tepat waktu gitu. Gue termasuk mahasiswa yang agak bandel nih, ngulur waktu, karena gue angkatan 2013, terus tahun 2018. Nah, terus apa namanya, yang gue sesalin selama beliau masih hidup itu beliau nggak bisa melihat gue wisuda. Itu Jadi nggak bisa nemenin. Padahal tuh bokap gue tuh kepengen banget, mah ngomong ke nyokap gue, mah bapak pengen banget deh melihat anak-anak tuh pakai toga. Itu kan punya rasa kebanggaan tersendiri kan, sebagai orang tua udah menghantarkan sampai kepada posisi itu gitu kan gitu. Paling gue pengen bilang, Pak, ini aku udah wisuda. Dia juga selalu mengajarkan gue gini, kalau misalkan mau menghadapi sesuatu itu tuh harus dengan tenang, nggak boleh kayak berada geruduk kayak gitu, harus dengan tenang. Beliau tuh orangnya kalem banget, slow gitu. Selain dia mau ngikut wisuda, terus apalagi nih yang pengen lu kasih? Entah lu mau ngasih jalan-jalan kemana, atau lu mau ngajakin makan yang enak kah, atau sesuatu tempat yang belum pernah kesampean sampai detik ini gitu. Yang pengen banget gue lakuin kalau misalkan beliau masih ada, gue tuh pengen ngajak jalan-jalan. Soalnya tuh gimana ya, beliau tuh pengen banget untuk liburan bareng-bareng. Emang selama ini lu gak punya liburan bareng gitu, atau jarang banget punya waktu untuk bersama jalan-jalan gitu, saking sibuknya beliau gitu? Jarang banget. Paling kalau misalkan pergi bareng sih sering ya, kayak misalkan makan atau apa gitu. Cuman kalau untuk berlibur itu jarang, soalnya beliau sendiri kan punya kesibukan sendiri kan. Maksudnya kalau TNI kan harus patuh gitu, orang lebaran aja masuk masih kerja gitu kan, harus siaga satu gitu. Itu sih pengen ngajak liburan bareng, soalnya itu nggak pernah terrealisasikan sebenarnya gitu. Paling gue pengen bilang sih ke bokap gue, kalau ini Pak, aku udah kerja gitu, aku udah jadi guru gitu kan, beliau pasti bangga banget lah gitu kan dengan hasil kerja kerasnya beliau gitu kan, pencapaiannya beliau sudah mengantarkan gue sama adik gue udah wisuda, udah sarjana, alhamdulillah. Menurut lu nih, pendapat lu untuk memberikan pesan-pesan terhadap manusia-manusia people di luar sana nih, yang mungkin ada sedikit bisa diambil hikmahnya. Kalau misalnya pesan-pesan aku sendiri tadi udah gue selipkan pada saat kita diskusi. Yang tadi itu gue bilang dua yang tidak bisa dikembalikan. Yang pertama, waktu untuk berbagi. Yang kedua, kesempatan untuk berbakti. Jadi jangan lewatkan dua itu, tolong ya people. Karena kalau misalkan orang tua kalian udah nggak ada, ya udah, kalian nggak bisa melakukan itu lagi.
Jadi kurang lebihnya seperti itu, dan karena menyinggung tentang anak broken home, mungkin di next video gue akan memberikan kisah-kisah tentang broken home. Nanti bisa dicek video setelah video ini tayang, oke? Dan terima kasih banget nih udah menceritakan kisah-kisah hidupnya, dan semoga pesan-pesannya juga bisa sampai ke mereka semua dan berkah lah buat kamu, sukses terus ya kan. Semoga juga bisa ngejalanin kehidupan yang lebih baiknya, terus panjang umur, sehat selalu, dan mungkin segitu aja. Dan people, terima kasih juga sudah menonton, dan jika kalian suka dengan video ini, kalian bisa like dan komen-komen kalau mau sharing-sharing juga. Dan jangan lupa subscribe juga di channel YouTube ini agar nggak ketinggalan video-video yang menarik lainnya. Oke, segitu aja juga. Terima kasih. Dadah.